Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Amiratul Husna selaku distributor sepatu Jejak Jingga Surabaya, dan yang terhormat Riana serta dan pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Tarhib Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini adil Islam. Baik para hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku MC akan membacakan rundown acara atau susunan acara yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Ketiga adalah materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari distributor sepatu Jejak Jingga Surabaya kepada Ibu Amiratul Husna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Ya, alhamdulillah emang kebetulan sekarang pagi ya. Tapi saya biasanya mau pagi, siang, malam, sore, tetap semangatnya harus tetap pagi. Insya Allah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah senang sekali dipertemukan dengan ibu-ibu yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua peserta kajian Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh distributor sepatu Jejak Jingga Surabaya bersama komunitas daerah Persaudaraan Muslimah Kabupaten Bangkalan. Jadi alhamdulillah berkolaborasi untuk menyajikan, insya Allah semoga kegiatan untuk ibu-ibu semua. Tak lain semua tujuan kami adalah memberikan sajian yang berkesan gitu ya, semoga dan memberi manfaat untuk semuanya dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Masya Allah. Jadi harapan kami kita bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya agar bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dengan keadaan dalam kondisi yang terbaik gitu, kondisi kita yang terbaik baik secara fisik, pikiran dan mental, spiritual. Jadi kita menyiapkan semuanya siap menghadapi bulan suci Ramadan dengan siap lahir dan batin, amin insya Allah. Nah ini adalah salah satu usaha kami, jadi walaupun kami bergerak di tapi juga kami bekerja sama dengan persaudaraan pimpinan daerah, persaudaraan muslim, organisasi massa untuk bergerak untuk perempuan gitu ya, perempuan persaudaraan muslimah. Jadi nyambung gitu, alhamdulillah. Nah semoga
kami pada Ramadan ini kami mempersiapkan kegiatan. Sebenarnya ada 2 kegiatan nanti yang akan kami selenggarakan selama bulan Ramadan. Jadi yang pertama sebelum menyambut bulan suci Ramadan, nanti kemudian yang kedua ketika nanti kita saat di bulan Ramadan, yaitu dengan tema tentang puasa dan kesehatan. Nanti tanggal 1 April 2023 jam 1 siang bersama Dr. Nur Aida Rahmawati. Nah, pada kesempatan yang kita psikologis anak untuk menghadapi puasa. Harapannya bukan hanya diri kita sebagai ibu gitu ya, sebagai di rumah gitu, bukan hanya yang dewasa saja, tapi kita menyiapkan keluarga, bagian keluarga kita yang masih anak-anak, yang terkecil gitu ya, untuk ikut menyambut bulan suci Ramadan dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, cara ini nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya, kemudian bisa tersebar luas gitu ya, bisa diterapkan anak-anak kita nantinya. Dan tentunya feed dari acara ini insya Allah ibu-ibu semuanya nanti akan mendapatkan voucher diskon belanja dari distributor sepatu jejak jingga Surabaya sebesar 44.000 insya Allah ya. Nah, nanti itu bisa ini ditukar dengan, tapi tentunya untuk yang hadir ya, makanya nanti ibu-ibu semuanya nanti bisa mengisikan ketika acara akan berakhir, nanti akan diisikan berikan link daftar hadir. Jadi yang mendapatkan nanti yang isi daftar hadir, kami akan berikan voucher semua peserta. Tentunya juga nanti akan ada door prize untuk 3 orang yang berhak. Nah, nanti door prize-nya untuk yang kriteria gimana nih? Nah, nanti akan disampaikan. Dimohon ibu-ibu nanti bisa mengikuti sampai akhir acara gitu ya. Dan jadi benefitnya bisa benefit secara keilmuan, semoga spiritual juga dapat, dan material. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya gitu untuk bersama-sama kita menimba ilmu di sini, saling share dari pemateri yang alhamdulillah beliau adalah juga Ketua Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah, juga beliau sebagai psikolog klinis di RSUD Kabupaten Bangkalan. Nah, luar biasa. Semoga nanti kita bisa menyimak ilmunya bersama-sama ya. Insya Allah itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim kami, tim komunitas bisnis JJ Squad dan panitia semuanya yang atas terselenggaranya acara ini. Yaitu insya Allah itu ya, biar tidak berpanjang lebar. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sampaikan Suratul Husna yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki selanjutnya, yakni acara inti, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andriana. Sebelumnya, dari moderator yang mohon maaf, moderator kita nanti yang akan menemani Ibu Andriana selama materi disampaikan. Nama moderator kita adalah Ibu Citra Pratiwi, domisili dari Depok, Jawa Barat. Beliau adalah mompreneur, owner dari Sembari Ngemil, dan owner dari Pinar Project. Pendidikan beliau Diploma 3 Kebidanan, Akademi Kebidanan Budi Kemuliaan Jakarta. Riwayat pekerjaan, Bidan RB Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat, staf Poliklinik Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bisnis yang sedang
geluti pada saat ini adalah cemilan dan minuman sehat Mitraga serta syiar Maisara Premium. Beliau dapat dihubungi melalui WhatsApp 081997131890, Facebook Citra Prativi, fanpage Sembari Ngemil, dan Tiner Project. IG pribadi beliau adalah Citra Prativi, IG bisnis Sembari Ngemil dan Tiner Project, TikTok Citra_Prativi. Saya persilahkan kepada Ibu Citra. Terima kasih. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Prativi dari Jepang akan memandu jalannya acara kajian Tarhib Ramadan 1444 Hijriah, distributor sepatu jejak Jingga Surabaya, bersama komunitas bisnis JJ Squad dan pimpinan daerah Salimah Bangkalan melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Zoom meeting kita bertemakan mempersiapkan psikologis anak menghadapi puasa, di mana kita semua akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten ya di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Andriana Dwi Siswanti, sarjana psikologi, manajemen, magister psikologi dari psikologi klinis RSUD Ambato Ebuh Bang, dan Ketua Pimpinan Daerah Salimah Bangkalan. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi Muslim yang telah mencapai usia balik, namun mengenalkan dan mengajar untuk puasa bisa dilakukan lebih. Nah, bagaimana caranya? Sepertinya sih udah nggak sabar lagi ya untuk ngobrol bareng dengan pemateri yang sudah ada di tengah-tengah kita soal bagaimana caranya ini gitu ya. Halo Mbak, apa kabar? Andri, sudah adakah? Ya, nggak bisa ya, yang di ini saya minta tolong. Sudah terdengar. Udah Mbak, udah terdengar. Ya, sudah terdengar ya. Sudah. Oke, baik. Videonya yang belum. Saya pakai dua device di sini. Yang device saya yang pakai on cam ini belum bisa untuk unmute gitu. Nggak diizinkan. Oh gitu. Minta tolong. Ya, oke. Sudah? Nggak bisa. Iya, misalnya pakai dua device karena tadi yang satu ada gangguan, jadi saya harus pindah gitu ya. Oh, ini ya, udah. Oh ya. Alhamdulillah, Mbak Citra, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Citra sendiri gimana? Alhamdulillah kabar sehat dan baik. Ya. Iya, insya Allah Mbak Andri sudah siap ya membagikan ilmu dan pengalaman pada kita semua. Oke, ya, Bismillah ya. Ya, sebelumnya selamat pagi, semangat pagi ibu-ibu semua yang ada di sini. Walaupun mungkin belum menjadi ibu-ibu ya, calon ibu. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, ini biasa ya, kita bersyukur sekali gitu ya, bergabung di dalam komunitas bisnis JJ Squad. Biasa sekali
yang berbeda ya, komunitas bisnis yang punya visi berbeda. Ini luar biasa sekali. Ya, baik Mbak Citra, saya izin mulai untuk presentasi ya Mbak Citra ya. Mau boleh kenalan dulu? Ada Oke. kenalan mungkin? Oke. Ya. Bacakan Ya, CV-nya dulu ya. monggo. Nama Andriana Dwi Siswanti. Profilnya sebagai lulusan Pro Psikologi Universitas Airlangga yang mencintai dunia bisnis. Pendidikan Mapro Psikologi Universitas Airlangga, Universitas Putra Bangsa, jurusan Psikologi Surabaya, bagian keahlian kemampuan psikologis klinis, Brain Gym Certified Internasional, kemampuan hypnowriting dan copywriting. Pengalaman sebagai psikolog di Kesling tahun 2005 sampai 2009, sebagai mitra Jingga 2019 sampai sekarang kayaknya ya Mbak. Dan sebagai psikologi klinis dari 2028 sampai 2023. Pengalaman organisasi sebagai ketua organisasi persaudaraan muslim atau salim pimpinan dan anggota BSMI Bangkalan. Hobi makan, traveling, jualan sama. Silakan Mbak Andri. Ya, terima kasih Mbak Citra. Wah, saya luar biasa sekali ini moderator saya ngimpor ternyata ya. Memang ini ya komunitas jejak jingga seluruh Indonesia ya, tidak hanya karena distributornya memang Surabaya gitu ya, tetapi ini menyeluruh ya se-Indonesia, biasa sekali. Terima kasih Mbak Citra, saya bahagia sekali, bangga sekali dimoderatori gitu ya oleh teman yang lintas pulau bahkan ya, seperti itu, luar biasa ya. Baik, langsung saja ya Mbak Citra ya. Ya, silakan. Saya akan share terlebih dahulu. Oke. Ya. Baik, ya, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang luar biasa gitu ya. Saya senang sekali ini ya, banyak ibu-ibu dan mbak-mbak mungkin ya yang antusias gitu ya di saat-saat hari liburnya gitu untuk mengikuti acara ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Andriana, boleh dipanggil Bu, juga dipanggil Mbak juga masih bisa gitu ya. Berasa ingin awet muda terus ya, nggak apa-apa, boleh dipanggil Bu atau Mbak supaya lebih akrab. Dan saya sehari-hari bertugas di sebagai psikolog klinis di RSUD Syarifah Amba Mirata Bangkalan. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Citra, selain itu saya juga ini ya namanya aktif di bisnis gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah jadi agen dari jejak jingga distributor Surabaya. Ya, baik. Sebelum kita mulai ya, saya ini ya bisa mungkin ibu-ibu yang memungkinkan untuk open cam, silakan open cam terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, monggo silakan yang memungkinkan sebentar saja untuk open cam, gitu ya. Ya. Silakan posisi duduk sebelum kita mulai menerima materi. Posisi duduk kita akan mencoba untuk tarik nafas panjang. Ya, tarik nafas yang dalam. Nggak apa-apa meski belum bisa on cam, nggak apa-apa. Tapi yang bisa on cam lebih enak saya melihat nanti.
3, lepaskan perlahan. Kemudian tarik nafas panjang lagi, silakan ditarik nafas. Lepaskan perlahan-lahan, rasakan setiap tarikan nafas membuat tubuh menjadi jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman. Tarik nafas panjang lagi. Lepaskan perlahan-lahan. Baik, sekarang tanpa melakukan ini ya, tanpa unmute gitu ya, tetap dalam kondisi mute, silakan perhatikan sekeliling lingkungan ibu-ibu, mbak-mbak, sebutkan 10 benda yang ada di situ. Kalau sudah bisa menyebutkan tanpa perlu ini ya, tanpa perlu unmute, tetap dalam kondisi mute, sebutkan 10, dan kalau sudah menyebutkan 10 silakan raise hand. 10 benda yang ada di sekitar. Yuk. Ayo, 10 benda. Ada yang sudah bisa menemukan 10 benda, silakan raise hand dengan memencet raise hand ya di Zoom-nya ya. Biar saya kelihatan di sini. 10 benda yang ada di sekitarnya. Oke, 2. 2 yang raise hand. Lagi. Dari 31 peserta masih 3 yang raise hand. Oke, silakan. Cari 10 benda yang ada di sekitar ibu-ibu dan mbak-mbak di sini. Ya. Ini butuh kejujuran diri ya. Silakan cari 10 benda dan sebutkan dengan mulut gitu ya. Ini benda, dan kalau sudah menemukan 10 silakan raise hand. 8, baru 8. Ya. Ada 9. Ya. Masih 9. Ya, silakan. 10 benda yang ada di sini. Ini yang belum ngacung, kira-kira yang belum raise hand ini kira-kira belum dapat atau gimana ya? Atau pindah tempat. Cari 10 apapun yang ada di hadapan mbak-mbak dan ibu-ibu. Boleh bendanya juga nggak harus yang gede dan sebagainya, tapi yang ada di lingkungan ini silakan, di sekitarnya. Bukan yang di Zoom ya, di sekitar kita duduk saja, silakan dilihat. Oke, 11. Masih 11. Belum separuh dari 32 peserta. Silakan 10. Perhatikan 10. Ya, oke, 12. Ya. 12. 3. Siapa ini? Ya, 3 orang lagi. 3 orang lagi. 12. Sudah cukup kayaknya ya. Oke, silakan yang sudah raise hand bisa turunkan tangannya lah. Ya, silakan bisa turunkan tangannya. Ya, baik. Dengan seperti itu ya. Ini adalah salah satu bentuk kita memulai apapun. Ini bisa dipraktekkan ya ibu-ibu di rumah gitu. Atau mungkin kalau 10 benda kebanyakan Bu, boleh 5 benda. Ini adalah untuk mengalih dari yang lain, kita fokus untuk diri kita sendiri, fokus yang ada di depan kita, here and now, sekarang dan di sini gitu ya. Ini bisa dipraktekkan ibu-ibu juga ketika misalnya nih menghadapi anak-anak yang gitu ya, yang tantrum gitu ya, istilah tantrum sudah umum ya. Itu jika anak sangat sulit dikendalikan, biarkan dia dulu terlebih dahulu dia nanti peluk dia, ajak dia untuk nafas dalam, tarik nafas dalam, kemudian adek silakan, adek yuk
dilihat, sebutkan, ayo benda apa yang ada di sekitarmu, gitu ya. Jadi itu untuk mengalihkan dari fokus yang lain, gitu ya. Jadi mengalihkan dari fokus yang lain untuk fokus pada here and now, seperti itu. Itu bisa silakan dicoba ibu-ibu di rumah, gitu ya. Ini namanya grounding ya, untuk apa namanya istilahnya, mengalihkan perhatian. Oke, ya, mempersiapkan. Kita mulai ya, mempersiapkan psikologis anak menghadapi puasa. Kenapa sih harus disiapkan gitu ya? Ibaratnya kita mau mengikuti lomba lari gitu ya. Kalau kita ikut lomba lari, tentunya kita harus mempersiapkan ya, minimal kita mempersiapkan baju yang akan kita pakai, kemudian amunisi kita gitu ya, minum, paling enggak itu gitu ya. Seperti itu. Maka dari itu menghadapi puasa gitu ya, kita pun juga harus mempersiapkan, mulai dari diri kita sendiri dan juga anak-anak, seperti itu ya. Oke, mengutip itu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 gitu ya. Dan ini sangat akan sering kita dengar nanti ketika sudah memasuki bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah jelas ya di sini bahwa kalau kita mengaku kita sebagai orang beriman, maka kita wajib berpuasa. Nah, kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qutikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, disinilah salah satu alasan gitu ya, kenapa kita melibatkan anak-anak gitu ya dalam mempersiapkan Ramadan ini. Karena walaupun anak-anak kita bukan masih belum gitu, belum wajib berpuasa, kita mempersiapkannya sejak nanti kita akan tahu gitu ya, sih semua harus dipersiapkan sejak dini gitu ya. Ini adalah dasar kita kenapa kita harus menjaga melatih gitu ya, mencoba mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Baik, silakan saya ingin semua peserta untuk menjawab di chat gitu ya. Di chat gitu ya. Kira-kira kalau kita membicarakan tentang puasa, apa yang mereka pikirkan? Ya, silakan kolom chat teman-teman atau ibu-ibu ya bisa ini ya. Ya. Apa? Nahan makan minum, marah. Oke. Ada lagi? Silakan. Anak-anak biasanya kan tentang puasa. Anak-anak, nanti kita bulan depan akan puasa gitu ya. Nggak boleh makan sampai maghrib gitu ya. Ya, oke. Lagi. Terawih terus dapat uang ya. Nahan jajan ya. Oke. Ada lagi? Apa kira-kira yang mereka sebagian anak-anak gitu ya menganggap bahwa wah nanti kalau puasa nih berarti harus nahan makan, nggak boleh makan gitu ya. Sebagian besar yang difikirkan anak-anak itu dan mereka akan menganggap waduh ini akan berat banget gitu ya, seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua kalau ingin membuat anak-anak kemudian menyukai gitu ya, bergembira ya, sunahnya kan kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita gitu ya. Nah terus kalau anak-anak kita kemudian berpikir kok susah, kok disuruh nggak makan gitu. Nah ini yang perlu kita persiapkan gitu ya. Kita ubah mindset mereka. Baik, silakan diperhatikan teman-teman di sini. Ya, ini gambar apa? Silakan jawab di chat. Ini gambar apa sih yang tampak saat ini? Ibu, apa Mbak-mbak yang dilihat? Titik hitam, titik. Terus silakan.
tebal, titik. Silakan. Lagi? Ada lagi? Titik hitam, titik. Oke, titik hitam, titik atau lingkaran kecil. Bulat, ya. Lagi? Ya. Background putih ada titik hitam. Oke, ya. Ya, lingkaran hitam, noda, ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian atas jawabannya. Ya. Sebagian besar, kurang lebih dari chat tadi ada 85% gitu ya, menjawab titik hitam gitu ya, yang ada titik hitam bulat. Nah, padahal yang kita lihat kan bisa jadi bukan hanya titik hitam ya, tapi bagian luar gitu ya. Ada yang bilang kertas putih, tadi ada salah satu ya, lembaran putih ya, ada lembaran putih. Nah, ini loh, tidak semua orang akan melihat lembaran putih itu, tapi orang lebih fokus pada titik hitam, begitu ya, seperti itu. Nah, inilah pikiran anak-anak kita tentang puasa, tentang Ramadan. Ya titik hitam itu nahan lapar, nahan makan, nahan minum gitu ya. Sedangkan hal lain yang menyenangkan biasanya itu yang tidak jarang sekali terfikirkan. Oleh karena itu, salah satu upaya kita adalah bagaimana membuat anak-anak kita berpikir tidak hanya di titik hitam situ saja, tetapi mengenalkan lembaran putihnya, gitu ya. Dengan mempersiapkan dengan tips-tips yang saya akan sampaikan, gitu ya, seperti itu. Merubah mindset, melatih anak-anak untuk merubah mindset tentang seperti itu. Nah, ini ya yang menjadi titik inti pada anak ini, kita harus memperhatikan usia anak. Usia anak ini yang dimaksud adalah dia berada pada fase tumbuh kembang yang mana. Ya, gitu ya, Mbak-mbak dan ibu-ibu gitu ya. Jadi fase tumbuh kembang anak-anak kan ada fase bayi, ada fase anak-anak awal, anak tengah, anak-anak akhir, remaja gitu ya. Mempersiapkan Ramadan ini supaya ini menjadi sesuatu. Nah, maka kita harus memperhatikan bagaimana fase tumbuh kembangnya. Ada di fase mana? Nah, inilah yang akan menjadi titik dasar kita untuk mempersiapkan bagaimana fase tumbuh kembangnya saat ini, gitu ya. Ya. Nah, ini ya. Pada dasar mempersiapkan menghadapi Ramadan itu ada tiga waktu atau tiga jenjang. Yang pertama adalah sebelum Ramadan, kemudian saat Ramadan, pasca Ramadan, gitu ya. Nah, kita akan bahas satu sebelum Ramadan, gitu ya. Kan namanya persiapan kan sebelum persiapan dilakukan sebelum Ramadan. Tapi ketika kita akan memasuk Ramadan pun kita juga perlu apa sih yang harus kita lakukan sebelum Ramadan apa, saat Ramadan apa, dan pasca Ramadan ya apa. Anak kita ini bersemangat supaya tadi itu anak-anak berpikir puasa itu bukan hanya lingkaran hitam tadi, tetapi kertas putih sekitarnya yang jauh lebih luas, itulah yang mereka perhatikan seperti itu. Kita akan mulai sebelum Ramadan. Apa saja bisa kita lakukan? Ya, ada batuk. Ada 6 langkah gitu ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, persiapkan diri sendiri dengan membenahi niat kita. Sebelum kita mempersiapkan anak, mempersiapkan suami gitu ya, atau yang belum berkeluarga mempersiapkan adik, mempersiapkan orang tua, maka kita harus mempersiapkan diri sendiri terlebih dahulu dengan membenahi niat kita. Oke, ada 6 ya, sebentar, saya langsung skip yang ini. Nah, gini ya. Persiapkan diri sendiri dengan membenahi niat kita. Ya, bahwa innamal a'malu binniyah gitu ya. Segala
amal itu tergantung dari niat kita. Maka kalau sudah kita berniat gitu ya, maka insya Allah ini akan mudah. Karena apa? Secara apa namanya? Secara ini ya penelitian gitu ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan berkali, maka dia akan masuk ke dalam pikiran kita gitu ya, masuk ke dalam otak kita dan dia akan mengendap dengan baik dan itu akan termanifestasi atau terbentuk dalam perilaku kita. Kalau kita sudah niat yang enak gitu ya, wah bismillah Ramadan kali ini saya akan niat dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengucapkan, makanya kenapa niat itu harus dilafalkan gitu ya. Karena memang secara teori ketika kita berbicara gitu ya, maka ketika kita mengucapkan lisan kita, maka yang lain itu ikut teraktivasi. Ucapan kita dan itu akan diteruskan ke otak. Ini akan kapan ya dalam perilaku. Kalau kita sudah ini saya akan sukses. Makanya ada istilah self talk gitu ya. Self talk-nya harus positif gitu ya. Kalau kita self talk-nya positif, maka yang diterima oleh otak kita adalah sesuatu yang positif gitu ya. Maka untuk mempersiapkan diri sendiri, kita benahi dulu niat kita. Perbaiki mood dulu gitu ya. Kemudian benahi persepsi kita tentang apa yang akan kita hadapi. Karena ini ya, penting sekali ibu-ibu, peran ibu itu di dalam keluarga. Mood ibu ini mempengaruhi bagaimana mood keluarga. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Kalau mood ibu, boleh ya silakan sambil lalu kalau ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan pendapatnya sambil lalu diketik di chat, kolom chat gitu ya. Jadi mood ibu ini memang berpengaruh gitu ya terhadap mood semua keluarga gitu. Mungkin pernah diinget-inget deh, silakan diinget-inget gitu ya. Dalam 2 apalagi dia juga luar gitu ya. Pulang kantor, pulang kerja gitu ya. Atau meskipun yang bisnis juga ada cancelan orderan gitu ya. Tiba-tiba kita nggak mood nih, nggak mood. Kemudian datang anak yang pertama. Datang, Assalamualaikum, kemudian lemparlah sepatunya apa yang kita biasa. Nah, karena mood kita jelek, maka akhirnya sih gitu ya, emosi negatif kita muncul. Dan ya itu tadi, anak kena semprot gitu. Habis itu belum selesai, si anak datanglah anak kedua atau datanglah suami, kena semprot juga ya, seperti itu ya. Jadi maka dari itu, yuk kita perbaiki dulu mood kita, perbaiki dulu kondisi psikis kita gitu. Boleh nah kita mengelola inilah yang menjadi suatu apa ya, suatu hal yang penting gitu ya, kita bisa mengelolanya itu. Ini untuk yang pertama. Kalau sudah kita mempersiapkan diri sendiri diskusi sama pasangan, kita ini bisa puasa misalnya gitu ya. Ini sebaiknya bisa ya didiskusikan. Tapi waktu dengan pasangan. Jangan dalam capek kemudian kita diskusi Ramadan besok ini anak kita mau gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi cari waktu yang tepat gitu ya. Biarkan pasangan kita beristirahat dulu, makan ya, penuhi kebutuhan fisiknya, biarkan mandi, istirahat, barulah kita diskusi. Ini bisa diterapkan sama ya kalau ibu-ibu pengen sesuatu gitu ya. Misalnya belanja gitu ya, belanja minta duit gitu ya. Mau ya order sepatu gitu ya, jangan gitu ya.
Jadi lakukan itu ketika kondisi suami sedang enak gitu ya. Kita penuhi dulu kebutuhan fisiknya ya. Kalau orang capek otomatis pengen istirahat, pengen makan gitu ya, pengen duduk seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tepat, samakan persepsi kita gitu ya, samakan persepsi kita mau dibawa kemana nih. Ini tidak berlaku hanya untuk menentukan ini di bulan Ramadan ya, tetapi juga hari-hari biasa pun bisa kita terapkan gitu ya. Jadi samakan persepsi. Ini menjelang nanti ajaran baru gitu ya, misalnya memilih sekolah. Nah, begitupun caranya gitu ya, kita untuk berdiskusi ya kita cari waktu yang tepat, kemudian samakan persepsinya gitu ya. Jangan kemudian kita pokoknya menurutku begini, nurut ya gitu ya, Pak atau ya gitu atau Abi, nurut ya, saya pengennya anak saya gini, nggak gitu ya. Kita diskusikan gitu ya, seperti itu. Samakan persepsi. Kemudian yang kenapa ini ya, kenapa kok menyamakan persepsi ini penting? Ini dilakukan untuk menjaga konsistensi kita terhadap aturan yang akan kita berikan saat anak puasa. Misal nih ya, biasanya kalau cewek gitu ya, dia itu ayah lebih dekat dengan ayahnya, biasanya seperti itu ya. Ayah itu lebih merasa ketika dia misalnya puasa, di tengah-tengah puasa ayahnya datang, mau buka nggak kuat gitu ya. Lah, kalau kita tidak diskusikan di awal gitu, maka ini akan menjadi berbeda. Si ibu, ayolah nak, masih kurang sedikit lagi, masih kurang, ayo semangat, kurang sedikit lagi lah. Ayah datang karena sebelumnya tidak ada diskusi, tidak ada persamaan persepsi. Terus dia bilang ke uminya, ke istrinya, sudah lambi kasihan, atau sudah labu kasihan anaknya, kan masih kecil belum. Nah, ini yang membuat jadi aturan kita tidak konsisten antara ayah dan ibu. Aturan yang tidak konsisten ini menimbulkan suatu kebingungan pada anak, dan ini justru ke depannya akan menjadi masalah gitu ya, menjadi permasalahan yang baru ketika kita menerapkan suatu aturan kemudian tidak konsisten antara ayah dan ibu, ini malah bisa jadi berabe nanti di depan begitu ya. Jadi pastikan kita sama persepsinya, kita diskusikan terlebih dahulu dan sama gitu ya, mau kemana keluarga kita diarahkan kemana. Nah, yang ketiga adalah lakukan sounding Ramadan ceria gitu ya. Ya, sounding udah biasa nih ya, kayak kalau ibu-ibu ikut parenting gitu ya. Disonding dulu anaknya, disonding biar nggak rewel gitu ya. Sama. Jadi untuk menghadapi Ramadan ini, maka lakukan sounding kepada anak bahwa Ramadan kita ini ceria gitu. Apa saja gitu ya. Ciptakan cerita menarik tentang Ramadan. Ya, jadi ingatkan anak-anak tentang pengalaman menyenangkan, unik, lucu pada Ramadan sebelumnya. Ya, kalau anak-anak yang sudah pernah merasakan Ramadan sebelumnya gitu ya, ini kita bisa recall, kita panggil kembali ingatan mereka yang menyenangkan tentang Ramadan gitu ya. Ingat nggak Kak, waktu itu kakak kan ini ya, kakak hebat loh ya, dan ini ya ingat yang pura-pura minum itu gitu ya, jadi yang pura-pura puasa ternyata minum di belakang gitu ya, itu kan jadi suatu kisah yang lucu gitu ya, kita mengulang kembali, kira-kira nanti puasa hari ini gimana ya gitu ya, ciptakan cerita menarik tentang Ramadan. Kemudian juga bisa membacakan cerita keutamaan puasa Ramadan gitu ya, kan sudah banyak ya buku-buku cerita, mungkin di antara yang peserta ini ada yang bisnis buku ya, buku untuk anak-anak ini ya, ini bisa dibaca puasa Ramadan gitu ya, dan ini tentunya disesuaikan dengan usia anak, tahapan kognitif anak kita itu di mana ya, kita harus tahu, oh anak usia 4 tahun gitu ya. Oh dia suka bermain. Oh dia ada fase bermain, fase sukanya melihat gambar, mendengar cerita gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah menstimulasi anak gitu ya dengan asupan otaknya dengan mungkin membacakan atau mengajak melihat gambar gitu ya. Dan juga gaya belajarnya
Gaya belajarnya apa? Apakah anak ini gaya belajarnya visual, auditori, atau kinestetik? Kalau anak-anak dengan visual, kita bisa nih ya dengan membuka buku gitu ya, melihatkan gambar-gambar gitu. Ini loh puasa, kisah-kisah Ramadan gitu ya, keutamaan Ramadan seperti ini. Kalau anak kita auditori, ya kita menceritakan, anak akan mudah menyerap informasi dengan mendengar informasi. Kemudian kinestetik. Ya, kinestetik ini bisa kita tunjukkan video-video yang video-video yang mendidik gitu ya, seperti itu bisa. Kemudian bentuk sounding lainnya adalah ciptakan suasana bahagia menyambut Ramadan gitu ya. Jadi memang ini digaung-gaungkan gitu ya. Kalau perlu bukan hanya sehari 2 hari sebelum Ramadan. Kalau sekarang menurut saya sudah rada-rada ya terlambat gitu ya. Karena apa? Yang bagus adalah mungkin 2 bulan gitu ya. 2 bulan kalau di dalam hadisnya gitu ya, di Sya'ban dan Rajab gitu ya, kita sudah mempersiapkan diri untuk berpuasa bulan Ramadan, untuk menyambut Ramadan. Begitu pula anak-anak sudah kita sudah kita siapkan gitu di bulan-bulan itu. Seperti itu. Lakukan sounding gitu ya, berkali-kali, kita 1 bulan lagi mau Ramadan, apa sih yang diinikan, apa sih yang kalian nanti-nantikan gitu ya. Itu bisa kita gaung-gaungkan gitu istilahnya. Kemudian yang keempat, nah ini ya, diskusikan rencana kegiatan selama Ramadan dengan melibatkan anak, gitu ya. Diskusikan, nanti Ramadan mau apa ya, gitu ya. Kalau perlu ini buat dalam bentuk, nanti bisa tabel-tabel, nanti bisa diisi dengan, kalau sudah dilakukan bisa diisi dengan centang atau stiker smile atau apapun lah yang mereka suka gitu ya, bisa ditempel, kita buat gitu ya, kita buat dari karton gitu ya, dan saat membuat jangan kita yang bikin, biar anak-anak melibatkan diri untuk membuat gitu ya, seperti itu. Kita libatkan anak-anak kita untuk berpartisipasi untuk menyiapkan. Nah, kemudian yang di sini juga dalam diskusi ini juga rencanakan makanan favorit yang akan disiapkan selama Ramadan, baik buka puasa maupun sahur, gitu ya. Baik buka puasa maupun sahur. Direncanakan kalau perlu, pengennya apa ya? Sahurnya apa? Bukanya apa gitu ya. Ini dilakukan sebelum sebelum kita hari H di bulan Ramadan. Bisa sudah dipersiapkan. Jadi ini juga membantu ibu-ibu nggak kebingungan untuk menyusun menu gitu ya. Ya. Pengalaman saya gitu ya, saya nggak sengaja sih awalnya gitu ya, ketika membiasakan anak saya untuk puasa gitu ya, saya nggak sengaja ketika sahur itu saya menyiapkan menu yang dia sukai gitu ya, sampai dia bilang gini, Bunda, kok mesti sih ya Bunda itu kalau sahur menunya tuh enak-enak gitu ya, seperti itu, kok menunya enak-enak, kok disajikan waktu sahur bukan waktu buka gitu ya. Loh, ya itu ada maksudnya. Kenapa? Karena kalau sahur itu kan anak-anak biasanya susah banget dibangunin gitu ya. Nah, kalau kita menyajikan sesuatu yang menarik gitu ya, apa yang dia sukai, anak kan jadi wah, misalnya ayam goreng gitu ya, kalau Ipin Upin gitu yang suka Upin Upin, ayam goreng yang paha itu kita sediakan ketika sahur, jadi biar dia bangun dulu gitu ya, biar dia bahagia dulu, ada yang menarik dia, sehingga kalau yang tadinya udah males-malesan, males mau sahur males gitu ya, jadi kita bisa gitu ya, bisa menarik mereka. Kemudian juga ini buat kesepakatan cara membangunkan saat sahur gitu. Ini kadang-kadang bikin emosi mama ya. Waktu sahur udah mepet, anaknya susah dibangunin gitu ya. Nah, ini bisa dibuat kesepakatan di malamnya gitu ya. Besok kalau mau sahur dibangunkan gimana? Mau dicium berapa kali gitu ya? Atau mungkin kalau anak saya dulu, ini Bunda biar cepet tangannya Bunda itu dibasahin gitu ya, terus diusapkan ke muka. Nah, itu kan permintaan mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka nggak ada rasa sakit hati gitu ya ketika dibangunkan seperti itu. Kemudian juga sepakati pula target-target untuk anak dan konsekuensinya saat mencapai target ataupun tidak terpenuhi target. Ya, jadi sepakati di sini.
kira-kira nanti kalau bisa puasa misalnya untuk yang awal-awal setengah hari gitu ya, itu dapatnya kira-kira apa sih, nanti kamu dapat apa gitu ya, atau apa konsekuensinya gitu ya, konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Ini sejalan ya dengan teori behaviorisme dalam psikologi bahwa kita membutuhkan namanya reward gitu ya, untuk atau reinforcement positif untuk menguatkan perilaku seperti itu. Nah, kemudian yang kelima. Nah, ini ya. Persiapkan perlengkapan Ramadan. Biasanya kebiasaan orang pada umumnya adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk lebaran gitu ya. Mempersiapkan baju baru untuk lebaran, mukena untuk lebaran gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin Ramadan anak-anak kita menjadi jauh lebih bersemangat, maka persiapan untuk yang kita siapkan adalah perlengkapan Ramadan gitu ya. Kita siapkan sendal, baju, mukena, sarung baru disiapkan sebelum Ramadan supaya saat Ramadan gitu ya kita fokus gitu ya untuk ya beribadah gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua fokus untuk beribadah, mendampingi anak-anak untuk berpuasa gitu ya, untuk menjalani Ramadan ini gitu ya. Nah, kita fokus nggak ngantri di mall gitu ya. Soalnya nanti biasanya 10 hari terakhir ini biasanya diskon sale besar-besaran gitu ya. Dan ini menjadi godaan untuk kita untuk belanja gitu ya. Nah, ini kita persiapkan gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan ini THR-nya belum keluar gitu ya. Ada mungkin THR-nya kan keluarnya, atau kalau yang PNS gitu ya, gaji 14-nya kan keluar menjelang Ramadan gitu ya. Atau yang kerja di swasta THR-nya keluar sebelum Ramadan. Nah, kita siasati gitu ya. Jadi pengalaman untuk tahun depan ya THR kita mempersiapkan ya untuk belanja bulan Ramadan dan Lebaran itu misalnya butuh belanja gitu ya, maka kita siapkan sebelum Ramadan. Yaitu dananya berarti apa? Secara keuangan kita manajemen untuk terbiasa untuk mengatur gitu ya. Kita atur bahwa kita sisihkan sedikit demi sedikit sehingga sebelum Ramadan kita bisa belanja. Dan pada saat Ramadan kita full fokus dengan beribadah Ramadan seperti itu ya. Ketika mendekati hari H, ini biasanya sudah banyak ya sekolah-sekolah gitu ya, apalagi waktu pandemi kemarin gitu ya. Anak-anak tugasnya adalah membuat video persiapan menyambut Ramadan gitu ya. Banyak sekali saya melihat story-story dari teman-teman saya ya. Ini saya terlempar ternyata. Ya. Ya, halo? Sudah masuk saya ya? Masuk lagi? Oke. Ya. Jadi apa tadi ya? Langsung gagal fokus nih. Ya. Sehingga kita upayakan gitu ya di saat mendekati bulan Ramadan, hampir ini sudah cukup bagus sekali gitu ya yang dilakukan oleh sekolah-sekolah anak kita yang istilahnya mereka memberikan tugas gitu ya, menghias rumah gitu ya, supaya apa ya, supaya ini tadi gitu ya. Jadi 5R, resik, rapi, rawat, ringkas, rajin, dan menghias rumah untuk anak-anak. Supaya anak-anak tuh bergembira. Kalau perlu kasih tulisan-tulisan, welcome, Ramadan, gitu ya, bahagianya, gitu ya, seperti itu. Biasanya ada tugas-tugas begitu. Dan ini kita manfaatkan, gitu ya. Supaya anak-anak ikut terlibat. Dan tidak hanya kognitifnya saja yang kita stimulasi, tapi juga motoriknya, karena bersih-bersih ini kan ada motoriknya gitu ya. Kemudian juga membuat anak-anak terbiasa dengan kebersihan seperti itu. Oke. Itu untuk yang pra Ramadan. Ya. Kemudian saat Ramadan ya. Ini ya tadi. Yang pertama mensiasati saat sahur ya. Dan ini ya ibu-ibu,
sahur ini menjadi waktu yang tepat untuk merangsang kecerdasan kognitif, motorik, sensorik, dan juga emosi anak. Jadi memang nggak gampang mempersiapkan anak-anak untuk sahur gitu ya. Tetapi kalau kita tahu manfaatnya gitu ya, maka ini kita akan berlomba-lomba, nggak apa-apa. Ini apa kita bela-belain gitu ya, bangun lebih awal gitu untuk mensiasati supaya anak-anak kita bangun gitu ya. Makanya kenapa ketika mungkin ada beberapa orang tua yang menginikan anaknya untuk apa sekolah tahfiz gitu ya, atau di rumah tahfiz gitu ya, biasanya saran dari ustadznya itu kan biasanya untuk murojaahnya atau untuk mengulang hafalannya itu sesudah atau menambah hafalan itu ketika subuh gitu ya. Ya, karena memang di sini waktu yang tepat untuk merangsang kecerdasan kognitif, motorik, sensori, dan juga emosi. Maka kita libatkan anak-anak untuk mempersiapkan bahan-bahan gitu ya. Libatkan anak sesuai kemampuannya. Ya kita nggak bisa maksa karena memang agak ngantuk-ngantuk gitu ya anak. Ya kita perhatikan anak-anak sejauh mana gitu ya. Kita libatkan mereka gitu ya. Kemudian pada saat Ramadan juga kita persiapkan latihan secara berkala. Latih anak berpuasa secara bertahap sesuai kemampuannya. Misal, kalau pertama kali puasa, ini anak saya ya, kebetulan alhamdulillah gitu ya, sekolahnya di sekolahnya juga punya ini yang sama gitu ya. Jadi ketika sahur ya ikut sahur gitu ya. Tapi nanti nggak minum, nggak makan gitu ya. Nanti baru jam 9 atau jam 10 gitu ya. Jam 10 itu baru bisa minum gitu ya, seperti itu. Jadi memang sedikit-sedikit. Mungkin kalau jam 10 terlalu lama, ya nggak apa-apa, mungkin bertahap nanti jam 8, habis itu jam 9, habis itu jam 10. Intinya bertahap, kemudian nanti lama-lama nanti sampai akhirnya sampai maghrib. Kemudian rencanakan kegiatan di rumah yang variatif. Persiapkan kegiatan yang variatif untuk mengisi aktivitas anak di rumah. Ya, tambah lagi ya, kerjaan mama gitu ya, kerjaan ibu, ya nggak apa-apa gitu ya. Mempersiapkan kegiatan yang variatif. Sekarang sudah banyak media sosial yang menayangkan mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Itu bisa kita adopt ya, yang baik kita adopt gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, berikan motivasi pada anak. Berikan motivasi gitu ya. Ketika biasanya nih anak-anak ketika sudah mulai lemes-lemes gitu ya. Aduh, apa namanya? Kok lemes? Bunda, haus gitu ya. Bunda, lapar. Nah, ini ujian kita gitu ya. Kalau kita kemudian nggak tega gitu ya. Ya kita kasih ini. Tapi kalau kita tadi di fase sebelumnya yang pra-Ramadan itu kita sudah mendiskusikan dengan pasangan kita, kemudian kita sudah sepakati, kemudian kita sudah tetapkan hati kita, maka insya Allah ini ya kita kita lebih kuat dan sebisa mungkin hindari memberikan punishment, memberikan hukuman. Umpama nih ya, ketika dia sudah lemas-lemas gitu ya. Anak-anak kan kalau sudah siang-siang haus gitu ya, dia pengen main air gitu ya. Terus habis itu rumah kita jadinya basah-basah gitu ya. Kemudian kita marah-marah, kamu nggak tahu puasa-puasa orang. Nah, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin hindari memberikan punishment gitu ya. Supaya apa? Supaya kita memberikan memori yang indah gitu ya tentang Ramadan ini kepada anak-anak. Karena sekali kita mempersiapkan memori yang tidak baik gitu ya, memberikan memori atau jejak yang buruk tentang Ramadan, maka ini yang akan diingat anak gitu ya. Apalagi anak-anak di ya usia anak-anak gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Berikan penghargaan yang tampak. Kenapa harus tampak? Ya, karena fase kognitif, perkembangan kognitif anak ini adalah di fase konkret. Kalau ibu-ibu mungkin bisa ya menceritakan gitu ya, dikasih tahu, iya nanti kan masuk dapat pahala gitu ya. Kalau anak-anak, iya bisa kita sampaikan, tetapi bertahap gitu loh.
anak-anak butuh sesuatu yang konkret. Ya, ketika kita memberikan penghargaan, ya kita berikan dalam bentuk yang konkret. Konkret seperti apa? Apa harus berupa hadiah, harus berupa barang? Tidak, gitu ya. Konkret di sini bisa kita dengan pelukan, ciuman, ya kalau kayak di gambar ini tos, gitu ya, seperti itu ya. Itu sudah merupakan penghargaan buat anak-anak, gitu ya. Dan ini harus berhati-hati juga gitu ya. Berhati-hati ketika memberikan penghargaan atau reward pada anak-anak supaya reward yang kita berikan ini efektif. Kalau kita tidak kemudian memberikannya tidak berhati-hati gitu ya, asal beri setiap ini asal beri, maka nanti lama-lama penghargaan ini nggak akan efektif untuk menguatkan perilaku gitu ya. Maka kalau di dalam teori psikologi ini ada macam-macam contoh pemberian penghargaan atau hadiah gitu ya, selain dengan pujian, selain dengan pelukan, senyuman, kemudian apa tos gitu ya. Ada juga yang namanya kita menggunakan sistem token ekonomi gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarkan ya, apa pernah membaca gitu ya. Token ekonomi seperti apa? Nah, misalnya nih kita ingin menguatkan mereka, menguatkan perilaku mereka untuk mempertahankan berpuasa gitu ya selama 30 hari nggak lupa nggak bolong. Nah kita buatkan tadi ya kayak daftar hari tanggal gitu ya, tanggal 1, 2, 3 sampai 30 Ramadan misalnya. Nah ketika mereka berpuasa maka dia dapat poin gitu ya, buat poin. Nah nanti poinnya dikumpulkan. Nah nanti kalau misalnya nih misalnya poinnya dapat 20, nanti dapat nanti kita makan es krim bareng ya gitu, atau beli apa yang dia sukai, bukan berupa barang yang mahal di sini ya, diupayakan begitu, tapi mungkin mengajak makan bareng, misalnya dia suka kesukaannya, oh nanti buka apa atau makan es krim. Kalau di sini yang lagi, kalau di Bangkalan ini yang lagi ini baru-baru ini apa, es krim apa, mie apa itu ya, itulah pokoknya itu ya, itu lagi ya, nggak apa-apa. Perhatikan anak-anak kita gitu ya, apa yang mereka sukai gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai reward nanti. Ya, itu tentang pada saat Ramadan. Kemudian pasca Ramadan ya. Pasca Ramadan apa sih yang kita persiapkan untuk anak-anak gitu ya? Ini kadang-kala kita lupa kalau sudah Lebaran, kita sudah sibuk gitu ya dengan acara-acara Lebaran kita gitu ya, dengan silaturahim, apalagi yang mudik gitu, wes sampai lupa. Nah, upayakan kita melakukan evaluasi gitu ya terhadap Ramadan anak. Misalnya nih, kalau kita pakai token ekonomi tadi gitu ya, kita kayak beri ini, kemudian kita kasih pin gitu ya, kita hitung yuk pinnya dapat berapa gitu itu ya, misalnya malam Lebaran gitu kita hitung, wah apalagi kalau anaknya lebih dari satu ya gitu ya, jadi ini bisa menjadi sesuatu yang apa ya, termotivasi banget gitu ya. Oh kakak pinnya dapat 20 lah sesuai kesepakatan gitu ya, jadi memang disepakati di awal berapa targetnya gitu. Dan ini melibatkan anak-anak, bukan sekali lagi bukan target kita, tapi target yang sesuai dengan kesepakatan dengan anak-anak. Karena apa? Kalau target itu sesuai dengan diri kita, maka anak-anak tidak dilibatkan, ini akan beda rasanya gitu ya. Anak-anak merasa kurang dihargai gitu ya. Anak-anak kurang diperhatikan pendapatnya seperti itu. Ya. Kemudian ini ya, jangan lupa ini, berikan penghargaan saat anak mencapai target sesuai kesepakatan. Kadang-kala kita nih suka bikin target, bikin janji-janji manis, tapi lupa memberikannya. Gitu ya. Ini yang menurut saya ini berbahaya banget gitu ya untuk anak-anak. Bisa-bisa nanti anak-anak nggak lagi nurut sama kita. Anak-anak lagi sudah nggak percaya sama kita. Dan kalau anak-anak sudah kehilangan kepercayaan terhadap orang tua, bukan hanya masalah saat mereka kecil saja, tapi ini akan berpengaruh terhadap dia ketika dewasa.
bisa jadi dia tidak bisa percaya dengan orang lain. Kenapa kok bisa kamu ada ya mungkin sedikit melenceng sedikit ya. Jadi ada beberapa klien saya gitu ya, saya nggak percaya sama keluarga saya nggak bisa cerita sama siapapun gitu ya. Kenapa? Ya karena saya sering dibohongin sama orang tua saya. Nah, loh gitu ya. Jadi efek kita berbohong itu tidak hanya efek singkat, tapi ini bisa berefek panjang sampai dia dewasa. Bahkan ada yang mengalami gangguan gitu ya. Karena ya itu tadi, kehilangan kepercayaan terhadap keluarga di awalnya. Penyebabnya awal itu. Kemudian dia nggak mau percaya sama orang. Ketika dia nggak percaya sama orang, dia nggak mau, dia paling nggak bisa cerita-cerita. Kalau dia nggak cerita, akhirnya semua masalah dia pendam sendiri, dia tahan, akhirnya karena ini ya semakin menekan, stres gitu ya, kemudian depresi. Naudzubillah gitu ya. Jangan sampai kita mencetak anak-anak yang seperti itu. Kita upayakan maksimal sebagai orang tua gitu ya. Ya. Kemudian nah, ini minta anak menyampaikan kesannya saat menjalani Ramadan. Ini jangan lupa. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang mereka rasakan gitu ya. Kita juga bisa mengevaluasi diri kita gitu ya dengan anak menyampaikan kesannya. Selain itu juga ini melatih kemampuan anak dalam menyampaikan pendapat. Ada beberapa bukan beberapa ya, saya pun dulu gitu ya. Saya pun dulu juga paling takut ketika menyampaikan pendapat saya gitu ya. Seperti itu. Ya wallahu alam gitu ya, kenapa gitu ya. Dan sesuai berdasarkan penelitian gitu ya, bahwa kenapa anak susah menyampaikan pendapat, karena pada saat seseorang susah menyampaikan pendapat karena pada saat kecil dia kurang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Dia kurang bisa diberi. Nah, dengan meminta anak menyampaikan kesannya saat menjalani Ramadan, selain kita bisa mengevaluasi diri kita juga bisa membiasakan anak menceritakan, perasaanku bahagia, atau aku tidak suka habis mama kemarin masaknya nggak enak, apalagi waktu sahur gitu ya. Kan nggak apa-apa ya, kita jangan sakit hati gitu ya. Oh gitu ya, oke, kita catat ya, jadi gitu ya. Ketika evaluasi ini pun kalau bisa ya dengan formasi keluarga yang lengkap, ayah, ibu, anak, begitu ya, semua lengkap seperti itu. Supaya apa? Supaya masing-masing bisa terbiasa, yang berbicara terbiasa berbicara, yang mendengarkan juga melatih mendengarkan gitu ya. Terbiasa untuk mendengarkan pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain seperti itu. Nah, ini tadi yang keempat ya, ini salah ketik ya. Dokumentasikan gitu ya. Dokumentasikan sekarang sudah banyak banget ya media, alhamdulillah gitu ya, yang manfaat dampak positif dari berkembangnya media saat ini gitu ya. Kita dengan mudah dapat mendokumentasikan apa saja gitu ya, termasuk tadi kesan-kesan. Ayo kita video gitu ya, supaya apa? Ini nanti ketika mereka besar gitu ya, ini akan iya ternyata saya begini ya dulu gitu ya. Ada suatu pengalaman yang bahagia gitu ya. Dengan mendokumentasikan kebahagiaan, memberi jejak kebahagiaan pada mereka, dan ini berpengaruh lagi terhadap perkembangan kepribadiannya saat dewasa. Kenapa saya bilang seperti ini gitu ya? Ya. Dan rata-rata pasien saya gitu ya, ketika datang ke saya gitu ya, itu mereka ada suatu saat gitu ya, pasien datang, tiba-tiba datang melihat saya saja udah nangis gitu. Loh, lihat saya ini nangis. Saya gini, apa ini? Sampai saya tuh ngaca di HP, enggak apa-apa sih. Ternyata mereka, saya nggak tahu, pokoknya saya pengen nangis deh Bu di sini gitu ya. Ternyata yang dia ceritakan apa? Dia ingat banget pengalaman buruk dia ketika anak-anak. Ketika dia dipukul, ketika dia dicubit sama orang tuanya, itu yang membekas. Sehingga apa? Dia benci, dia marah pada orang tuanya, tapi saya tidak bisa mengungkapkan kemarahan saya gitu ya. Akhirnya dia tertekan, sangat tertekan. Datang ke saya baru dulu, ya silakan duduk
nangis aja, ya sudah gitu ya. Jadi penyebabnya ya salah satu penyebabnya adalah dia ikat bagaimana perlakuan orang tuanya ketika dia masih kecil. Ya, ini evaluasi ya buat kita gitu ya. Mungkin kita mencubit, Allah cubitan aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu seberapa dalam cubitan kita itu menyakiti hati mereka. Sadar, gitu ya. Dan ini tidak hanya 1-2 pasien aja yang seperti itu, banyak gitu ya. Banyak pasien yang berawalnya dari iya saya ketika kecil itu dicubit, atau bahkan ada yang tidak mencubit tapi kata-katanya, kata-kata orang tua saya, kamu itu anak yang tidak berguna. Kamu itu nyusahin orang tua. Betapa dahsyatnya kata-kata orang tua itu hingga si anak sudah menikah itu kata-kata tidak berharganya kamu. Menganggap dia tidak berharga karena kata-kata orang tua ketika dia masih sekolah atau ketika dia TK. Dia ingat sekali. Bagaimana dia dikatain, kamu ini anak kok enggak berguna. Kamu itu kapan sih selesainya kuliah gitu ya. Jadi karena ada kata-kata yang pernah kamu ini tidak benar. Kemudian ketika dia kuliah ditanyakan saja kapan kamu lulusnya, itu membuat dia sangat tertekan. Gitu. Ini hati-hati sekali ya dengan kata-kata kita, perbuatan kita pada anak-anak. Karena jangan sampai kita memberikan jejak negatif pada anak-anak kita gitu ya. Ya, ini saya ngomong bukan berarti saya adalah orang tua yang sempurna, tidak gitu ya. Saya pun juga belajar, saya mendalami ilmunya dan saya juga berusaha dengan maksimal gitu ya untuk menerapkan apa yang saya peroleh gitu. Nah, ini terakhir gitu ya. Jadikan momen Ramadan adalah momen bahagia yang dinanti anak-anak. Ayo berikan kesan positif pada anak-anak tentang Ramadan ini. Kita ciptakan Ramadan ceria, kita ciptakan Ramadan yang penuh berbahagia, penuh kesan. Karena apa? Biarpun nanti ketika kita tidak ada, gitu ya, saat kita tidak ada, mereka akan mengingat saat-saat ini, gitu ya. Oh waktu itu orang tua kita, gitu ya, ibu kita menyiapkan waktu sahur menyiapkan ayam goreng ipin upin gitu ya, seperti itu. Iya ya itu akan menjadi pembicaraan mereka gitu ya saat mereka sudah dewasa gitu ya, saat mereka berkumpul mereka akan lagi ya, jadi gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah. Ketidaksempurnaan milik saya, kekurangan milik saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan ilmu yang luar biasa sekali ini dari Mbak Andri ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau bahkan mau konsultasi nih, boleh banget buat sampaikan di sini. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oh iya Mbak Citra, ini ya tadi belum disebutkan ya. Oke, untuk teman-teman yang hadir di sini gitu ya, nanti selain tadi ya luar biasa benefit yang diperoleh tadi dari distributor sepatu jejak jingga Surabaya gitu ya, saya juga menyediakan 2 voucher gitu ya bagi nanti 2 peserta yang memberikan pertanyaan ya yang bagus gitu ya menurut saya gitu ya. Saya akan memilih 2 pertanyaan gitu ya, dan akan saya berikan voucher diskon 20% untuk pemeriksaan psikologi kalau yang offline gitu ya. Kalau yang online konsultasi psikologi gitu ya. Jadi dari tarif dapat diskon 20% gitu, seperti itu. Silakan mungkin yang area Bangkalan bisa memanfaatkan gitu ya. Di praktek pribadi saya ya, bukan di rumah sakit gitu ya. Kalau di rumah sakit ini berbeda lagi. Di praktek pribadi saya bisa teman-teman bisa mendapatkan ini voucher senilai 20%, diskon 20%. Oke, silakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Mbak Vita ada yang mau disampaikan dulu? Iya.
Ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Mbak Citra. Ya, saya bacakan ya Mbak Andri ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Andri, bagi tips dong untuk memberikan penguatan menjalankan ibadah puasa bagi anak usia remaja atau mahasiswa yang nota jauh dari orang tua. Terima kasih. Ya, ya. Ini Mbak Dia putranya sudah remaja nih ya. 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 Oke, satu-satu ya kita jawab. Jadi bagaimana sih menguatkan kalau anak kita itu usianya remaja? Kita kembali lagi pada fase perkembangan anak usia remaja. Apa sih kebutuhan atau fase perkembangan anak remaja? Yang pertama, anak remaja ini mahasiswa ya. Oke. Dia berarti remaja akhir menjelang dewasa alam. Dewasa awal gitu ya. Ya, jadi dewasa awal. Menjelang ini adalah fase-fase di mana seseorang itu butuh aktualisasi diri gitu ya, butuh dipercaya oleh lingkungan bahwa kamu mampu gitu ya. Kan anak-anak remaja sudah bukan seperti anak-anak fase sebelumnya, fase anak-anak gitu ya, beda. Anak yang sudah remaja ini mereka ingin diakui, ingin dianggap bisa, walaupun sebenarnya kadang-kala mereka masih harus kita awasi. Gitu ya, cara kita memperlakukan mereka seperti apa? Mungkin soundingnya kalau yang anak-anak tadi Ramadan ceria cerita, kalau remaja soundingnya adalah, nak, kamu, mama senang sekali gitu ya, kamu sudah menjelang dewasa gitu ya. Yang artinya apa? Menjelang dewasa itu sudah punya kemampuan untuk memutuskan untuk dirimu sendiri. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ketika ini puasa gitu ya. Puasa ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang ya silahkan diinikan tentang teori tentang puasa gitu ya. Manfaat dari puasa dan sebagainya gitu ya. Keutamaan puasa. Nah, kemudian di akhir katanya sampaikan bahwa mama percaya gitu ya, kamu akan melakukan yang terbaik, kamu tidak akan mengecewakan mama. Dan mama percaya kamu itu mandiri. Mama tidak perlu mengingatkan kamu adalah anak yang luar biasa, yang sudah menjelang dewasa dan pemikiranmu sudah cukup dewasa gitu ya. Sampaikan seperti itu, walaupun kita aslinya ya agak-agak percaya gitu ya, masih belum percaya, tapi katakan bukan kita bohong, tetapi kita menaruh harapan kita gitu ya, seperti itu. Karena apa? Anak remaja itu butuh untuk diakui, butuh untuk saya ini sudah bukan anak-anak lagi, nggak mau diatur gitu. Biasanya begitu. Kalau semakin kita mengatur, maka kemungkinan dia untuk membelot atau diam-diam di belakang kita itu akan ini. Jadi ajak mereka berdiskusi gitu ya. Misalnya cara menanyakannya, hari ini kamu puasa nggak? Bukan seperti itu, mereka akan tersinggung. Menu buka puasamu apa gitu ya. Jadi cara bertanya berbeda gitu. Hari ini sahur gimana sahurnya itu gitu. Jadi kita mengorek pertanyaan dengan tidak menggurui dia gitu, tidak seakan-akan tidak menggurui dia walaupun kita sedang menginterogasi gitu ya, tapi kita dengan bahasa-bahasa ya sebagai teman gitu ya, kita ini, kamu kalau ada kesulitan ngomong deh ya sama mama ini atau mungkin kadang-kadang ini ya ada kalanya kan anak-anak itu lebih dekat sama ibu gitu ya, sama mama gitu ya. Mereka akan terbuka, nggak apa-apa deh, kamu cerita deh kesulitanmu di sana apa gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlakukan dia sebagai teman kita, teman diskusi kita, maka dia akan lebih terbuka seperti itu. Dan dia akan berpikir berkali-kali untuk membohongi kita, gitu. Karena apa? Karena kita sudah membuat dia merasa nyaman dengan kita. Jadi tugas orang tua ketika anak-anaknya menginjak remaja, jadikan kita sebagai orang yang membuat nyaman dia. Orang yang pertama kali dia curhati ketika dia ada masalah. Supaya kita tahu seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dia. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Begitu Mbak Citra? Oke. Gimana Mbak Dia? Udah banyak nih pertanyaannya. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita sebagai ortu menyikapi anak yang susah diatur mungkin ya, dari Mbak Siti Musarofah. Ya, ini
Ibu atau Mbak ya, Bu Siti Musarofah. Ya ini kalau boleh tahu anaknya usia berapa? Bisa ini mungkin bisa unmute. Open mic aja. Open mic. Ini bisa dipastikan bisa open mic ya. Soalnya tadi saya juga agak kesulitan open mic. Silakan. Untuk unmute kadang-kadang agak kesulitan. Mungkin dibantu dengan host. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke, terima kasih. Ya. Silakan Bu Siti Musarofah. 15 tahun. Oke, remaja ya. Ya. Jadi yang perlu kita sadari bahwa anak remaja itu ada kecenderungan mereka memang nggak mau diatur. Gitu ya. Aku nggak mau diatur. Kenapa? Dia merasa aku bukan anak-anak, aku ini sudah dewasa, gitu ya. Aku sudah bisa menentukan sendiri. Aku loh bisa naik sepeda motor, gitu ya. Aku nggak mau, dilarang-larang nggak bisa. Jadi itu tadi, jadikan kita sebagai temannya dulu. Jadikan kita, kalau bisa kita menjadi rujukan gitu ya. Saya pernah ada ustadzah gitu ya, yang pernah bercerita gitu. Ya. Jadi dia itu paham bahasa-bahasa anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang gitu ya. Boleh kita belajar sebagai orang tua, belajar apa itu sarangeo gitu ya. Apalah itu ya bahasa-bahasa remaja itu kita belajar gitu. Supaya apa? Supaya kita dalam berkomunikasi itu enak dengan mereka gitu. Jadi apa yang mereka katakan kita nyambung. Kalau kita sudah nyambung ketika dia ngomong apa, maka dia akan merasa nyaman dengan kita. Maka dari itu nggak ada ceritanya emak-emak itu berdiam diri. Mama harus lebih pintar dari anak-anaknya. Tugas kita adalah belajar terus, belajar supaya apa? Supaya anak ini nggak nganggep alah males sama ngomong sama mama nggak nyambung, ngomong sama ibu nggak nyambung, males gitu. Seperti itu. Jadikan diri kita senyaman mungkin. Nah, ketika anak ini sudah dekat dengan kita, maka kita akan lebih mudah gitu memberikan masukan-masukan. Sekali lagi, sistem yang dibuat juga bukan lagi seperti anak-anak gitu ya. Ya, memang kita seperti tarik ulur gitu ya kalau untuk remaja itu. Kayak main layangan. Kadang-kadang diolor, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang ditarik. Kadang kita lepaskan pelan-pelan tapi tetap itu, tapi kadang-kadang kita juga harus menariknya gitu. Tampak melakukan kesalahan ya kita harus menegurnya gitu ya. Tegurnya melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama ya tegur dengan baik-baik gitu ya. Kalau nggak mempan ya tegur agak tegas sedikit gitu ya. Tetapi tetap kita mengedepankan kedekatan kita pada dia gitu ya. Buat kita senyaman mungkin bagi dia. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana sikap kita? Ya kita yang pertama jangan panik dulu, ya. Jangan panik dulu. Ada kadang-kala kalau kita sudah panik kita kehilangan kendali. Kita akan tiba-tiba misalnya nih dengar misalnya dia pulang malam. Ketika dia datang, kemudian kita sudah di depan pintu sambil berkacak pinggang gitu ya. Wah, dia tuh langsung yang namanya otak ini kan langsung berpikir, wah aku dimarahin nih gitu ya. Kita berkacak, justru ketika dia dalam posisi seperti itu, maka kita beri nasihat seperti apa akan hilang gitu ya. Jadi di dalam otak itu ada bagian-bagian yang akan menutup ketika anak itu takut gitu ya. Maka cara kita adalah memberikan masukan ketika mereka dalam keadaan terbuka. Ketika dia pulang malam misalnya. Jadi ingat nih ya, semalam ini ada acara di SMA dekat saya ini ya, sampai malam banget gitu ya. Ya, ketika dia pulang, misalnya ya udah kita tunggu, terus dia misalnya assalamualaikum, iya masuk, ya udah mandi dulu, terus ya sudah kamu tidur, biarkan dia tidur. Baru keesokan paginya ketika dia sudah sarapan, kita tanya kenapa kamu, baru kita berikan masukan-masukan. Lah, kebiasaan kita adalah buru-buru gitu ya. Anak datang melakukan kesalahan gitu ya, anak datang telat, kita keburu untuk marahi, kita kamu jadi anak kok pulang telat gini, mau jadi apa kamu? Nah, ini justru kita malah ini nggak masuk ke mereka. Tapi mereka untuk kita biarkan dia istirahat. Kalau dia lapar sudah makan belum? Makan dulu terus tidur.
gitu ya. Jadi ya berikan dia kesempatan untuk istirahat. Nah, ketika keesokan paginya dia sarapan, kondisi sudah enak, dia sudah istirahat, maka ada bagian otak yang terbuka, gitu ya. Ada bagian otak yang terbuka dan itu masuklah nasihat-nasihat di situ dan itu justru lebih masuk ke dalam diri mereka. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau kita perlu ada sesuatu yang memberikan masukan pada anak, maka kondisikan anak-anak ini tidak takut gitu ya, tidak dalam keadaan khawatir dimarahi atau karena kita membentak-bentak ya. Ya, mungkin itu. Ya, lanjut ya Mbak Andri. Dari Mbak Lili. Bismillah mau tanya Mbak, kalau buat anak yang beranjak remaja gimana nih? Kebetulan kedua anak saya sudah SMA dan SMP, mengalihkan anak yang suka gaul sama teman ke ibadah. Ya, mengalihkan ya. Ini ya, lingkungan ini sangat berpengaruh gitu ya. Teman ini sangat berpengaruh untuk remaja. Memang salah satu fase, ciri khas fase remaja adalah dia lebih mempercayai temannya daripada keluarganya gitu ya. Dia lebih bonding mereka terhadap temannya itu jauh lebih lekat itu dibandingkan dengan kita sebagai orang tua. Nah, ini yang perlu kita ini kan gitu ya. Kalau kita mau memang kalau mengajak ke masjid gitu itu bagi mereka dalam frame berpikir mereka nih, ke masjid gitu ya, apaan sih gitu ya, bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Mindset mereka sudah seperti itu. Kalau saya gitu, kita kenal dulu dengan teman-temannya. Mau mereka, misalnya ada yang dia apa namanya kayaknya anaknya seperti ini, kita dekat, kita tanya-tanya gitu, kita jadikan mereka itu nyaman sama kita juga teman-temannya. Kalau perlu rumah kita adalah base camp buat anak-anak kita dan teman kita, buat rumah kita tuh nyaman. Ya, jadi, anak saya beranjak ya, jadi saya upayakan kalau kan ada banyak kerja kelompokan tuh, nah saya buat udah kelompokannya di rumah aja gitu ya, kelompokannya di rumah aja, kamu mau cemilan apa, mau makanan apa, memang agak sedikit berkorban ya Ibu, ya kita harus menyiapkan cemilan gitu ya, jadi keluar uang ekstra gitu ya untuk menyiapkan itu semua, tapi yang terpenting adalah kita tahu siapa satu persatu teman kita, teman anak kita gitu ya. Siapa namanya gitu ya. Kita jadi teman buat mereka, biarkan mereka nggak canggung. Ini ya kita kenal gitu ya. Kita kenal dengan mereka gitu ya. Terus apa namanya? Biarkan mereka, bukan berarti kalau di rumah kita terus kita pantau terus di depan mereka akan merasa nggak nyaman. Ya itu tadi kita tarik ulur gitu ya. Kita nggak ngopeng-ngopeng sedikit gitu ya. Nanti kita bahas tuh sama anak kita. Nah, untuk mengalihkan ke ibadah gitu ya. Apa namanya? Itu tadi. Jadi langkah kita adalah mendekati anak kita dan teman-temannya. Terus membiasakan anak kita beribadah dari rumah. Maksudnya dari rumah kita menguatkan gitu ya. Kalau kita memberikan contoh. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita akan membentuk perilaku, maka modeling, contoh itu adalah sesuatu yang paling utama gitu ya. Contoh dalam keluarga. Ibaratnya kalau ini ya, kayak kemarin ya virus COVID gitu ya, virus COVID yang kita lakukan apa? Apakah memberantas virusnya? Susah kita memberantas virusnya, tapi kita menguatkan imun kita dengan vaksinasi gitu ya. Nah, kalau kita ingin anak kita taat ibadahnya, maka kita lakukan di rumah dulu gitu. Kita kuatkan di rumah dulu, mulai kecil kita kuatkan ibadah-ibadah. Kita berikan contoh. Kita suntikkan vaksin dulu di rumah bahwa untuk membiasakan dia beribadah, merasa butuh beribadah gitu. Sehingga apa? Ketika dia keluar dari kemudian di situ ada virus-virus gitu ya. Kalau COVID kemarin ya, kalau kita sudah imun kita kuat gitu, kita ketemu virusnya memang masuk tapi nggak mempengaruhi di kita nggak sakit gitu ya, seperti itu. Sama begitupun anak-anak, maka kita kuatkan dulu di internal kita, keluarga kita, penguatan keluarga kita kuatkan, anak kita upayakan ini. Kemudian ketika mereka berteman, ya kita dekat juga dengan teman anak-anak kita, sehingga misalnya nih ketika
anak-anak main di rumah gitu ya. Oh iya anak-anak, ini ada makanan, kita siapkan aja. Kalau saya kadang-kadang memang kan tempatnya di atas tuh ya kalau anak-anak. Memang saya ini kan ada tempat mereka untuk kerja kelompok gitu loh. Memang kita ini kan gitu biar mereka tidak merasa terganggu, tetap merasa nyaman dengan kita. Jadi ya anak-anak, yaudah ya makan, itu kalau makan aja ini. Kamu rumahnya di mana gitu ya. Jadi kita kenalan sama mereka, kita dekat. Oh, kamu yang namanya ini ya. Oh iya, jadi ya kita akrab, biarkan mereka merasa nyaman. Sehingga ketika waktunya beribadah, ya kita ingatkan anak kita. Kalau di rumah, kita kan bisa ngingetin, nak, waktunya sholat duhur, ayo ajak anaknya ke masjid, ajak temannya ke masjid, ayo ke masjid dulu. Gitu. Jadi kalau anak kita sudah imunnya bagus dari dalam rumah, maka insya Allah dia akan. Begitu, Mbak Leli, Bu Leli. Ya, seperti itu Mbak Citra. Ya, oke, lanjut Mbak. Oke. Dari Mbak Ria ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustazah, kalau anak usia 9 tahun berpuasa sama sekali, bagaimana nggih solusinya? Lebih tepatnya cara untuk menumbuhkan keinginan berpuasa dari diri anak sendiri, bukan karena disuruh orang tuanya. Sekian, mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya juga enak. Belum masih merasa jauh ya saya di sini menyampaikan materinya. Jadi kalau anak usia 9 tahun yang kita anak-anak ya memang masih belum ada gitu ya. Fase perkembangannya ya memang dia masih belum bisa berinisiatif gitu ya. Ya kita sadari itu, dan memang untuk membiasakannya ya kita meminta dia untuk melakukan gitu ya. Makanya kenapa kalau di dalam psikologi dalam terapi psikologi, terapi perilaku ya, kalau untuk anak-anak kita terapinya terapi perilaku gitu. Terapi perilaku ya pakai dengan reward gitu ya, pemberian reward tadi gitu ya, pemberian pujian gitu ya, reinforcement positif istilahnya begitu. Nah, kalau untuk menumbuhkan keinginan berpuasa dari diri sendiri, memang ini perlu tahapan gitu ya. Kita lakukan ya memang agak memaksa gitu ya, tetapi memaksanya bukan memaksa kamu harus puasa gitu, memaksa yang menakutkan, tetapi meminta mereka untuk dengan memberikan reward tadi gitu. Kamu kalau puasa nanti dapat gini gitu ya. Nanti kamu kalau puasa kita kasih token ekonomi tadi ya, kita beri pin. Nanti kamu pengen apa gitu ya. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, kita hubungkan dengan perilaku kita ingin kita bentuk gitu ya. Misalnya berpuasa, ya udah berpuasa gitu ya. Nah, ketika kita sudah membiasakan dari kecil, nah ini akan tumbuh gitu ya. Makanya itu kenapa di materi saya tadi membuat suasana bahagia. Memang kita sedikit memaksa, iya gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak usia sekian nggak bisa kita suruh inisiatif muncul, nggak bisa. Tapi memang keluarga yang membentuk, keluarga dulu yang harus mengaturnya gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang karena fase perkembangannya belum sampai dengan inisiatif, tapi dia memang harus dibiasakan, pembiasaan. Nah, ketika pembiasaan kemudian membuat pembiasaan itu merasa dijadikan sesuatu yang kebahagiaan untuk dia gitu ya. Jadi sesuatu yang bahagia, suasana yang menyenangkan, saya bilang tadi, maka sesuatu yang menyenangkan ini di dalam teori behavior itu bahwa sesuatu yang menyenangkan akan cenderung perilaku yang mendapatkan hadiah atau mendapatkan kenyamanan bagi yang melakukannya akan cenderung diulang, gitu ya. Maka dari itu kalau kita ingin menetapkan bahwa dia supaya dia berpuasa, ya bagaimana caranya anak-anak berpuasa dalam keadaan yang senang gitu, seperti itu. Ya. Oke. Oke, lagi lanjut Mbak. Ya, monggo. Ya. Dari Mbak Iswati Singapura. Subhanallah, luar biasa. Mbak Iswati dari Singapura, alhamdulillah, luar biasa. Ya. Masa Mbak Is, keren guys. Keren bener. Ya. Mbak Iswati mau itu aja, mau open mic aja boleh. bertanya. Ini dari Singapura nih, ya, luar biasa.
Andri, tapi nggak bisa on Ya, cam. nggak apa-apa Mbak Is. Iya, gini ceritanya agak panjang ya Mbak Andri. Ya. Saya itu kan sama suami sama-sama bawa anak. Jadi saya bawa anak satu umur 8 tahun yang sekarang kelas 2 SD, dan suami saya bawa 2 anak umur 19 sama 15. Tapi ya alhamdulillah karena dari kecilnya anak saya itu udah terbiasa dengan ajaran agama, sampai sekarang SD-nya itu ya di SD IT gitu, yang alhamdulillah agamanya kan lebih banyak. Terus sedangkan yang dari kakak-kakaknya itu saya ambil mereka sejak mereka lulus SMP, jadi kan udah dunianya udah berbeda ya. Setelah kita itu satu rumah, anak saya itu meskipun tanpa saya pantau, tapi selalu alhamdulillah dia rajin untuk sholat dan mengaji, berangkat les begitu. Meskipun waktu sholat dengar adzan itu 2 kakaknya masih di HP, anak saya udah lari gitu. Saya pura-pura, adik di mana? Sholat gitu. Terus yang saya tanyakan ini kan puas. Kalau pagi memang mereka itu itu loh kalau puasa itu kalau pagi apa namanya? Sahur ya Allah. Ya sahur bersama sama bapaknya. Karena bapaknya kan harus kerja juga, nggak bisa mantau di rumah. Sedangkan di rumah saya juga ada ibu saya dan ibu mertua saya. Dan ibu mertua saya itu kan agak pengikatannya agak berkurang. Baik, otomatis kan beliau nggak berpuasa. Jadi yang berpuasa insya Allah ibu saya sendiri. Jadi bagaimana caranya itu saya memberikan pengertian untuk anak saya itu jangan sampai terpengaruh dengan 2 kakaknya. Kan saya kalau biasa saya nasihatin anak saya, Dek biarin aja kalau Mas nggak mau sholat, yang penting adik sholat ya. Yang penting kita udah ngingatin Mas. Kalau sholat kita jangan ikut-ikutan yang nggak baik. Adik ingatkan kata Ustazah apa? Iya Mah, selalu bilangnya gitu Mbak Andri. Jadi ini kan pas puasa, selalu yang alhamdulillah tahun kemarin kayaknya 1 minggu nggak puasa. Tapi yang Mah aku puasa beduk katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ada niat dari dianya sendiri gitu loh Mbak. Terima kasih Mbak. Luar biasa sekali ya Mbak Is. Amin. Ya, itu tadi ya, sama dengan bagaimana tadi anak-anak yang biar dia keluar tetap dia ini. Jadi imunnya kita tingkatkan. Iya. Imunnya seperti itu ya. Jadi terutama karena ini memang jauh ya. Iya. Putranya jauh gitu ya. Rekatkan bonding dulu Mbak sama Mbak Is. Jadi anak ini meskipun jauh, tapi kan tetap bisa kita tetap memberikan ya seperti itu. Itu yang penting gitu ya. Karena apa? Supaya dia tetap walaupun dia tidak ada meskipun jauh gitu ya, tetap dia merasa dekat dengan Mbak gitu ya. Jadi apa-apa dia akan rujukannya ke Mbak Is. Iya, nah, jadi kalau itu. misalkan gini juga, kalau misalkan jam sholat gitu, meskipun saya di sini masih bekerja, saya belum bisa melakukan sholat, tapi saya video call, saya pakai mukena, udah sholat belum gitu? Iya, betul. Iya, ya. Jadi seolah-olah saya selalu bilang tidak boleh berbohong. Iya. Ya. Bagus sih Mbak, sudah bagus yang dilakukan Mbak Iswati ini gitu ya. Tinggal diteruskan, kemudian jangan lupa apa namanya ya. Tadi ya Mbak ya, ada reward, ada pujian, penghargaan untuk dia, misalnya dia berhasil gitu ya. Kemudian nanti ketika pulang ya, ketemu itu kuatkan ikatan itu dengan sentuhan-sentuhan fisik, dengan apa namanya pelukan gitu, perbanyak seperti itu. Iya, insya Allah. Jadi itu salah satu bentuk meningkat imunnya. Kemudian satu lagi yang sangat penting, doa Mbak. Iya Mbak, insya Allah. Lafazkan doa setiap sholat kita gitu ya. Di dalam sholat kita sebutkan anak kita gitu ya. Iya. Anak yang soleh. Dan insya juga Allah tidak lupa. Anak yang lain gitu ya, anak kakak-kakaknya pun juga doakan. Gitu. Iya, tapi selalu kan saya kontak grup gitu,
Mas sholat, oke. Tapi si anak kecil yang, Mas ki nggak pernah sholat loh, gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan proses ya Mbak ya. Jadi Iya, satu kekuatan yang mungkin apa ya, yang bukan mungkin, yang pastinya itu di luar kendali kita adalah doa. iya, Doakan iya, setiap hari. iya, Ya, ini upaya Mbak bagus gitu ya, sampai video iya, call bagus luar iya, biasa Mbak. Semangat. iya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Andri. Sama-sama. Oke. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kolom chatnya udah bersih sih. Ya, Ada oke. lagi yang mau bertanya? Ya. Ya, diisi ya, sudah di ini sama Mbak Vita. Ada lagi yang bertanya? Ini pada sibuk apa kalau magengan ya? Kalau orang sini apa? Ya, apa magengan itu persiapan Ramadan gitu ya? Pada sibuk ini mungkin ya. Iya, sama mungkin pada ziarah Oh, kali ya Mbak ya? Ya, oke. Ya. Oke. Andri mau Ya. Sudah ya? Apa masih ada pertanyaan? Saya kembalikan sih sama panitia. Iya. Kalau nggak ada, saya ke Vita dulu mau apa info. Mbak Vita. Ya, terima kasih Mbak Citra. Di sini kami dari panitia ingin menyampaikan bahwasannya bagi peserta yang sudah mengikuti Tarhib Ramadan pada hari ini dan sudah mengisi link presensi, maka akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp44.000. Terus kemudian nanti ada door prize, yang 2 door prize itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Andri ya. Dan untuk satunya lagi, nanti khusus peserta yang mereview materi di posting, boleh di IG atau di Facebook, serta nanti akan menyertakan nama dari distributor sepatu Jejak Jingga dan Bu Andri. Nanti untuk lebih detailnya bisa kami sampaikan di grup WhatsApp. Udah, Mbak Citra, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Jadi kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting dalam Zoom meeting kali ini ya. Gimana mempersiapkan psikologis anak menghadapi puasa, yaitu persiapan sebelum, saat, dan pasca Ramadan. Bagaimana bersama-sama mempersiapkan diri dan anak-anak untuk Ramadan yang ceria dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama Ramadan. Lalu bagaimana mensiasati sahur, melatih anak berpuasa secara berkala dan memberikan motivasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi, apresiasi, dan bagaimana kesan anak saat berpuasa. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan Mbak Andri kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Mbak Andri bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif juga mengikuti Zoom meeting ini sampai akhir. Pemenang voucher dari Mbak Andri mungkin Mbak sampaikan, Mbak. Orang Mbak Citra. Tadi berapa ya? 5 kalau nggak salah. Ya, baik. Karena 5, semua saya berikan diskon 20% untuk pemeriksaan psikologi untuk yang offline gitu ya, dan yang online bisa konsultasi 1 sesi, saya berikan diskon 20% untuk 5 orang semua. Begitu? Nanti Nanti vouchernya saya itu saya berikan ya. Di grup WA aja. Ya. Sudah masuk grup WA semua ya yang bertanya? Belum itu Mbak Leli. Oke, oh ya, nanti silakan
masuk ke grupnya akan di-share ya nanti vouchernya di sana dan nanti bisa ditunjukkan dan saya juga Oke. Kalau yang untuk online ya, kalau yang offline saya tunggu bisa membuat perjanjian ya di WA nomor WA yang saya sampaikan. Silakan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Andri Dwi Siswanti yang join sampai semua dan yang bagi bisa ya. Vita ya, tanggal 1 April. Iya. Mbak Citra. Ya, oke deh. Kalau ada sumur di ladang, cia pantun nih. Boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya membawakan acara lagi. Saya Citra Prativi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak Citra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak Citra sudah memandu acara dengan sebaik mungkin. Semoga menjadi amal jariah ya. Dan jangan bosan-bosan lagi kalau misalkan kita colek untuk membuat acara. Sebelum akhir acara, kita sesi dulu ya. Udah dipanggil. Iya kan, Kak. Sesi foto bersama ada nggak ya? Ada dong. Monggo dibantu. Sebentar. Gimana? Siap. Foto bersama. Oh, susah sinyal ternyata. Oke. Ya. Oh, sejenak nanti saya foto dulu. Monggo-monggo. Yuk, ada lagi yang mau on cam? Kita mulai ini ya. Belum berkurang lagi nih persiapannya. Sudah on cam semua ya. Saya foto layar pertama. Tiga, dua, satu, smile. Nah, lembar kedua. Enggak ini, udah semua nih kayaknya. Bentar. Tadi saya cuma satu ya, padahal ada 22 ini. Cuman satu kok kayaknya satu. Halaman ya memang ya, tadi ada dua soalnya. Tadi ada 2 halaman. Sudah beberapa keluar ini kayaknya. Iya. Oke. Oke, berarti sudah ya. 1 halaman aja berarti. Satu lagi lah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kok saya terbiasa ngisi kelompok tani ini Ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu bentar.
Ya, terima kasih Ibu semuanya, Mbak-mbak atas partisipasinya dan Tarhib Ramadan yang diadakan distributor sepatu Jejak Tinggal Surabaya bersama komunitas bisnis JJ Squad dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Bangkalan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa agenda kita berikutnya nanti 1 April jam 1 siang. Semoga ibu-ibu tetap semangat mengikuti dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa mengikuti acara kita. Jadi kita menebarkan kebaikan bersama ya. Jadi bisnis dapat, akhiratnya juga dapat. Masih gitu bertabur ya. hadiah enggak? Ya, bertabur hadiah dong. Pastinya lebih lagi bulan Ramadan loh, bulan Ramadan. Biasanya kalau Rasulullah itu bulan Ramadan itu makin royal. Nah, itu nggak tahu nanti surprise. Jadi kita tunggu ya. Nanti ibu-ibu diharapkan bisa bergabung kembali. Nanti mungkin bisa kalau memang berkenan bisa tidak meninggalkan grup terlebih dahulu karena di sana nanti akan banyak informasi mengenai kegiatan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Bangkalan dan juga komunitas JJ Squad. Jadi nanti bisa berupa kegiatan-kegiatan seperti ini ataupun bisa jadi mungkin promo-promo gitu yang bisa Ibu dapatkan. Dan tentunya kalau ada di grup akan lebih spesial, bukan hanya promo yang seperti pada umumnya. Oke. Ya, mungkin bisa kita tutup majelis ini, pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari panitia mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan punya kita manusia. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah. Terima kasih semuanya. Mbak Ami, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Iswati. Andri, Mbak Citra. Selamat beraktivitas.